Oke, assalamualaikum semuanya. Oke, kami dari kelas B kelompok 7 ini akan mempresentasikan tugas besar proyek rekayasa perangkat lunak yang kami buat, yaitu sistem lelang online barang bekas dengan nama Auctionet. Oke, kelompok kami beranggotakan Michael Arditya Krisnadi dengan NIM M052047, kemudian Claudius Andika Ciputra dengan NIM M052002, lalu Lukman Abdul Hakim Putro Harjono dengan NIM M052045. Kemudian di sini ada job desk-nya. Ini Lukman sebagai product owner dan software tester. Kemudian saya Michael sebagai Scrum Master dan software engineer. Kemudian Claudius Andika sebagai UI UX specialist dan software engineer. Oke, mungkin akan kami presentasikan mulai dari tahap planning. Ini yang pertama ada sistem request. Ini monggo Lukman. Ya, untuk yang pertama yaitu sistem request. Untuk sistem request pada website lelang barang bekas kami itu terdapat yang pertama project sponsor, yaitu Lukman sebagai product manager. Kemudian selanjutnya ada business need, yaitu yang proyek ini dibuat untuk pertama mempermudah penjual mendapatkan keuntungan melalui penjualan barang bekas. Yang kedua yaitu mempermudah pembeli untuk mendapatkan barang dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya terdapat business requirement, yaitu untuk mendukung website pelelangan barang bekas terdapat fitur-fitur yang disediakan. Yang pertama user account, yang kedua ada list barang, terdapat fitur di dalamnya juga ada open bid, buy it now. Pada sistem buy it now bisa dimatikan. Kemudian ada close bid ini otomatis sampai ada setidaknya satu tawaran masuk. Selanjutnya ada metode pembayaran menggunakan kode unik. Keempat ada fitur konfirmasi admin dengan menginput resi pengiriman untuk pemenang. Selanjutnya untuk fitur kelima yaitu sistem uang jaminan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kasus bid and run. Selanjutnya ada business value. Pertama itu ada intangible value. Pada intangible value terdapat satu untuk memudahkan manajemen produk lelang barang bekas. Yang kedua, memastikan tiap produk mencapai deal. Yang ketiga, menghindari kasus bid and run. Kemudian ada tangible value, terdapat satu meningkatkan nilai jual produk barang bekas yang dijual. Yang kedua, menurunkan potensi kerugian akibat bid and run. Oke, kemudian selanjutnya kami melakukan feasibility study. Jadi di sini akan kami melakukan studi kelayakan teknis terlebih dahulu. Nah, website lelang barang bekas ini layak secara teknis meskipun memiliki beberapa risiko. Nah, risiko yang berhubungan dengan familiaritas dengan aplikasi ini risikonya rendah dan terdiri dari operator cukup familiar dengan pelelangan barang bekas secara online melalui media sosial. Lalu pengembang memiliki pengetahuan yang cukup seputar bisnis pelelangan. Kemudian risiko yang berhubungan dengan familiaritas dengan teknologi ini tergolong risiko sedang. Ini operator bisa mengoperasikan website dan komputer dengan mudah. Kemudian pengembang belum memiliki pengalaman yang cukup dalam mengerjakan proyek nyata menggunakan teknologi website yang akan digunakan. Makanya risikonya sedang. Lalu risiko yang berhubungan dengan ukuran proyek ini risikonya rendah. Nah, ukuran ini perusahaan memiliki total 2 orang pengembang. Nah, di sini proyek dikerjakan oleh 2 orang pengembang dengan estimasi waktu 6 bulan. Lalu kompatibilitas dengan sistem dan infrastruktur yang sudah ada, ini ada risiko sedang. Perusahaan belum memiliki infrastruktur on-premise sehingga harus membeli dan memasang sendiri perangkat untuk server beserta komponen-komponen jaringan komputernya. Nah, di sini juga ada kelayaan ekonomi. Nah, ini berdasarkan cost benefit analysis yang telah dilakukan, ini website pelelangan barang bekas memiliki peluang yang baik untuk bisa meningkatkan pendapatan perusahaan. Nah, misal ini ROI ini tercatat setelah 5 tahun ada 26,65%. Kemudian ada break even point atau BEP ini terjadi setelah 3,79 tahun. Lalu total keuntungan setelah 5 tahun ini bisa dilihat sebesar 20.048.076. Nah, kami juga sudah melakukan kalkulasi berbasis spreadsheet atau Excel. Di sini ada economic feasibility. Nah, jadi
Di sini kami melakukan feasibility study untuk yang studi kelayakan ekonomi. Nah, di sini ada benefit, kemudian di sini ada development cost, kemudian ada operational cost, dan ini ada total benefit dikurangi total cost atau keuntungan atau profit. Nah, di sini kita simulasikan dari tahun 2022, 23, 24, 25, dan 26. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, break even point terjadi pada tahun 2025 atau 3,79 tahun setelah tahun pertama kali pengembangan peluncuran produk. Nah, jadi untuk jumlah kumulatif NPV yang positif pertama kali terjadi pada tahun 2025 ditandai sebagai BEP. Kemudian di sini kita bisa memperoleh keuntungan sebesar 20 juta setelah 5 tahun apabila mengikuti pola yang sudah ada. Dengan return of investment sebesar 26,65%. Nah, ini dengan cara ini PV dari cost dibandingkan dengan PV of benefits. Kemudian bisa dilanjutkan. Di sini juga ada kelayakan organisasi. Nah, tim yang terlibat dalam proyek ini antara lain Lukman Harjono sebagai product manager dan supervisor, kemudian Michael Krisnadi sebagai sistem analis sekaligus software developer lead, serta Claudius Andika Ciputra sebagai software developer staff. Tujuan dari pengembangan website pelelangan barang bekas adalah mempermudah manajemen, meminimalisir kemungkinan pelanggaran, dan meningkatkan penjualan. Nah, dengan demikian sistem ini dapat memperbaiki sistem yang telah ada sebelumnya yang masih memiliki kekurangan-kekurangan baik dari segi operasional, keamanan, maupun pemasaran. Nah, walaupun sistem yang akan dikembangkan mengatasi masalah-masalah yang sebelumnya muncul, namun organisasi belum memiliki rekening bersama yang terintegrasi dan terotomatisasi sehingga proses transfer rekening dan verifikasi transfer masih dilakukan secara manual melibatkan tenaga manusia. Nah, dengan demikian proyek ini memiliki risiko sedang jika dilihat dari sisi organisasi. Kemudian untuk selanjutnya project size estimation, mungkin silahkan Claudius. Oke, untuk berikutnya di sini ada project size estimation. Nah, di sini yang pertama, di sini kita menghitung terlebih dahulu untuk simply method-nya. Nah, di sini pada effort waktu yang kami peroleh ini, jadi untuk planningnya sebesar 3,25 dalam satu one week atau minggu. Nah, kemudian untuk analisisnya sebesar 4,3 minggu, untuk desain 9,3 minggu, dan untuk implementasinya 8 minggu. Nah, kemudian untuk effort in person atau jumlah sumber dayanya, sini untuk planning 1 orang, untuk tahap analisis 1,3, kemudian untuk desain 2,3, dan implementasi 2 orang. Nah, kemudian dari itu kita bisa mendapatkan overall time-nya dalam weeks atau minggu itu selama 21,6 minggu, atau yang kemudian jika dikonversi ke satuan month atau bulan, kita mendapatkan 5,4 bulan. Dan untuk overall person atau orangnya kita mendapatkan 6,7 orang. Next. Nah, di sini untuk function points-nya, nah di sini jadi tiap input, output, query, file, dan program interface ini memiliki kompleksitas yang berbeda-beda. Jadi untuk input, registrasi akun pembeli memiliki kompleksitas rendah, detail produk serta mekanisme lelang dari penjual sedang, ajuan penawaran dari pembeli sedang, verifikasi penawaran oleh penjual rendah, penetapan pemenang lelang oleh penjual rendah, pengembalian uang jaminan oleh penjual rendah, dan resi pengiriman dari penjual sedang. Untuk outputnya, keterangan produk lelang beserta mekanismenya memiliki kompleksitas sedang. Kemudian untuk statistik penjualan barang lelang rendah, list tawaran terverifikasi yang masuk pada produk rendah, list tawaran yang harus diverifikasi rendah.
Kemudian untuk query-nya, penelusuran produk lelang oleh pembeli memiliki kompleksitas tinggi. Kemudian berikutnya untuk file, gambar produk lelang dan gambar resi pengiriman memiliki kompleksitas rendah. Kemudian untuk program interface, halaman login, register, dan profil pembeli memiliki kompleksitas rendah. Halaman pencarian produk lelang sedang. Halaman produk lelang termasuk list tawaran yang masuk dan acuan penawaran tinggi. Halaman statistik produk lelang dari sisi penjual rendah. Halaman manajemen produk lelang dari sisi penjual sedang. Dan halaman manajemen tawaran dari sisi penjual sedang. Next. Nah, kemudian di sini untuk step pertama kita menghitung terlebih dahulu TUFP atau Total Unadjusted Function Points. Jadi di sini seperti yang tadi sudah ditentukan rendah sedang, ini prosesnya ini kita dapatkan dari menghitung complexity berdasarkan bobot-bobot yang ada. Kemudian untuk input ini total kompleksitinya sebesar 24, untuk output sebesar 17, untuk query sebesar 6, untuk file sebesar 14, kemudian untuk program interface sebesar 41, dengan total TOFP sebesar 102. Oke, kemudian untuk step yang berikutnya yaitu menghitung processing complexity-nya. Nah, di sini ada berbagai proses yang ditentukan dari skala 0 sampai 3. Nah, jadi kompleksitasnya yang pertama data communication ini skalanya 0, heavy use configuration 0, transaction rate 1, end user efficiency 1, complex processing 0, installation is 1, multiple sites 0, performance 1, distributed functions 0, online data entry 1, online update 1, reusability 1, operational is 1, dan extensibility 1. Kemudian diperoleh total processing complexity yaitu 9. Nah, yang berikutnya langkah ketiga menentukan TAFP atau total adjusted function points. Nah, jadi di sini sebelumnya kita membutuhkan untuk menghitung PCA atau adjusted processing complexity-nya. Nah, di sini kita dapatkan 0,74 itu kita dapatkan dari 0,65 ditambah 0,1 dikalikan processing complexity-nya yaitu 9. Nah, di mana 0,65 itu adalah standar yang digunakan untuk sistem yang tergolong masih sederhana. Oke, jadi tadi diperoleh 0,74. Nah, kemudian untuk TAFP-nya ini kita dapatkan dari TUFP dikalikan dengan adjusted PC yang baru saja kita cari, dan kemudian menghasilkan sebesar 75,48. Oke, berikutnya di sini converting function points to lines of code atau mengubah function point ke dalam bentuk baris kode. Nah, di sini bahasa yang kita gunakan ada PHP, HTML, dan JavaScript. Nah, di mana masing-masing bahasa ini memiliki besar LOC dibagi TAFP. Nah, untuk PHP ini sebesar 20, HTML sebesar 15, dan JavaScript sebesar 20. Nah, kemudian untuk LOC-nya ini kita peroleh dari TAFP dikalikan LOC dibagi TAFP itu sendiri. Kemudian menghasilkan sebesar 4151,4. Oke, kemudian selanjutnya yang terakhir ini ada estimating effort and time. Nah, di sini untuk effortnya ini dalam satuan person months kita dapatkan sebesar 5,81196, dan untuk time-nya kita dapatkan 5,393 sekian. Nah, di mana untuk effort ini kita dapatkan dari 1,4 dikalikan LOC-nya tadi. Nah, untuk persennya kita dapatkan dari 3 dikalikan ini mungkin skip, Pak. sorry.
Aku lupa rumusnya. Yang time itu apa ya? Tapi lupa. Wait, Tak sorry. tak tak nih. Di sini bisa ditunjukkan ininya saja rumusnya. Yang ini project size estimation. Oh, ini effort PMO. Nah, ini 1,4, terus ini time-nya Ya. ini 3, ini F31. Nah, ini effortnya dipangkatkan dengan sepertiga. Oh ya itu. Ya, dipangkatkan sepertiga nih. Sepertiga ini konstanta. Ini 3 kali. Ya, jadi untuk time-nya didapatkan dari 3 kali effort pangkat sepertiga. Ya, 4/3. Mungkin Kemudian bisa akan menghasilkan itu tadi sebesar 5,393 sekian. Oke, next. Kemudian lanjut. Kemudian lalu ada tahap analisis. Kemudian tadi sudah tahap planning, sekarang kita masuk ke tahap analisis. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang use case diagram. Lukman bisa dijelaskan? Ya, untuk tahap analisis yang pertama terdapat use case diagram. Pada use case diagram ini kita dapat melihat ada 2 jenis user yang dapat mengakses web actionnet ini. Yang pertama ada pengguna dan yang kedua ada aksioner atau admin. Pada pengguna ini dibagi menjadi 2, yaitu ada pengunjung dan ada bidder. Untuk pengunjung dapat melakukan pendaftaran akun bidder. Selanjutnya pengunjung juga dapat melakukan masuk sebagai bidder. Kemudian juga dapat melihat barang-barang lelang yang terdapat di website. Untuk bidder dapat melihat barang-barang lelang juga. Kemudian untuk bidder dapat mengajukan penawaran apabila terdapat barang yang ingin diambil oleh bidder tersebut. Untuk selanjutnya ada melihat status pengiriman apabila bidder sudah melakukan penawaran sebelumnya. Dan selanjutnya juga bidder dapat melakukan top up atau tarik saldo. Kemudian untuk admin dapat menginput barang lelang. Kemudian admin juga dapat pertama admin dapat menginput barang lelang. Pada input barang lelang ini admin juga dapat mengatur open bid, kemudian dapat mengatur naik bidnya dan mengatur close bid. Selanjutnya admin dapat melakukan pencapaian kesepakatan kepada bidder yang sudah mengajukan penawaran. Apabila bidder sebelumnya telah mengajukan penawaran terhadap barang yang ingin diambil, maka admin akan mencapai kesepakatan dengan bidder. Kemudian akan terjadi transaksi. Kemudian apabila sudah terjadi transaksi antara bidder dan admin, maka admin akan menginput resi pengiriman. Kemudian pada input resi pengiriman yang sudah dilakukan admin, bidder dapat melihat status pengiriman tersebut dengan melihat nomor resi. Yang terakhir, admin juga dapat memanajemen saldo apabila bidder ingin melakukan top up atau ingin menarik saldo. Admin dapat menerima saldo yang di top up oleh bidder ataupun menolak permintaan dari bidder. Oke, mungkin selanjutnya ada activity diagram. Jadi di sini activity diagram yang akan dijelaskan ini proses secara umum, proses bidder mulai dari autentikasi sampai memenangkan produk. Nah, jadi mungkin awalnya bidder masuk ke sistem autentikasi dulu. Nah, kemudian apabila belum memiliki akun, maka bidder arahkan untuk register terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau sudah, bidder diarahkan untuk login langsung. Nah, kalau misal passwordnya salah, bisa diminta login lagi, password atau emailnya salah. Kemudian kalau misalnya benar, nah kemudian langsung menuju ke sistem pelelangan supaya bisa melihat barang-barang yang dilelang. Nah, setelah itu
bidder dapat mengajukan penawaran untuk salah satu barang lelang yang bisa dilelang. Nah, pokoknya ini pada saat pengajuan penawaran ini kelipatannya harus sesuai dulu dan nominal lebih tinggi dari peringkat 1. Nah, kalau tidak diulangi lagi. Nah, di sini apabila kelipatan sudah sesuai dan nominal lebih tinggi, maka akan dilakukan cek saldo terlebih dahulu, saldonya mencukupi atau tidak. Nah, kalau tidak mencukupi, maka diulangi lagi untuk menginput nominal yang lain misalnya. Kemudian kalau misal saldonya cukup, nah ini karena sudah yang paling tinggi atau lebih tinggi dari peringkat 1, maka jadikan peringkat 1. Nah, jadi tawarannya ditampung. Nah, kemudian ini sistem akan menunggu terlebih dahulu. Nah, kalau misal ada tawaran lain masuk, nah ini biddernya tadi itu tidak jadi peringkat 1, maka peringkatnya akan tergeser ya. Nah, itu bisa diberi opsi untuk mengajukan penawaran lagi untuk supaya menjadi peringkat 1 lagi apabila ingin. Nah, kemudian ini kalau misal waktu habis dan tidak ada tawaran lain yang masuk, maka bidder tersebut sudah resmi memenangkan produk dan bisa melakukan transaksi pembayaran untuk nanti produknya bisa dikirim oleh administrator menggunakan resi pengiriman. Nah, kemudian untuk activity diagram yang kedua ini adalah untuk manajemen saldo, penarikan dan top up saldo. Jadi bidder ini bisa melakukan top up dan pencairan saldo juga. Nah, untuk top up-nya ini bidder menginput nominal, kemudian bidder mengonfirmasi pembayaran ke administrator ini berdasarkan kode unik juga. Nah, kemudian apabila administrator sudah mengkonfirmasi dan pembayaran valid, maka saldo akan ditambah. Kemudian apabila user memilih pencairan saldo, maka input nominal terlebih dahulu. Nah, di sisi lain ini ada input rekening bank dan nomor rekening tujuan untuk dicairkan. Nah, input nominal. Nah, kalau misal nominalnya lebih dari saldo, maka tidak bisa mencairkan nominal yang lebih besar dari saldonya itu sendiri, maka harus cukup saldonya. Nah, kemudian kalau sesuai, ini admin bisa langsung mentransfer uang ke rekening bidder. Nah, seperti itu. Nah, nanti saldo bidder sudah berkurang karena sudah dicairkan. Untuk berikutnya ada sequence diagram. Ini monggo Odi. Oke, untuk berikutnya ini ada sequence diagram. Nah, ini kurang lebih sama seperti activity diagram, cuma di sini kita memodelkannya menggunakan sequence diagram. Jadi yang pertama di sini ada aktivitas utamanya atau secara umumnya. Jadi di sini yang pertama bidder ini bisa melakukan autentikasi, mendaftarkan akun. Kemudian jika akun sudah terdaftar, maka bidder bisa melakukan login. Nah, di sini ada perulangan jika misal passwordnya belum benar. Jadi bidder akan diminta untuk terus melakukan login sampai passwordnya benar. Nah, kemudian jika passwordnya sudah benar, bidder bisa memulai menelusuri barang pada pelelangannya. Nah, kemudian nantinya pelelangannya akan menampilkan list barangnya. Nah, kemudian di sini juga terjadi pengulangan untuk semisal penawarannya belum diterima oleh sistem. Nah, jadi di sini bidder mengajukan penawaran dulu sesuai nominal yang dimasukkan. Nah, jika sudah diterima nominalnya, kemudian sistem akan mengecek saldonya terlebih dahulu, apakah saldo itu cukup atau tidak. Nah, jika saldonya tidak cukup atau kelipatannya tidak sesuai nominal, atau nominalnya tidak sesuai kelipatan, atau nominalnya kurang dari atau sama dengan nominal dari peringkat 1, maka tawaran itu belum dapat diterima. Nah, kemudian selanjutnya jika saldo yang dimiliki oleh bidder itu cukup dan kelipatan nominalnya sesuai, nah kemudian dan jika nominalnya itu lebih besar dari nominal pada peringkat 1 saat ini, lanjut tawarannya dapat diterima oleh sistem atau tawaran oke. Nah, kemudian oleh karena itu bidder menjadi peringkat pertama pada penawarannya.
Nah, kemudian selain itu juga ada di sini juga ada pengulangan untuk mengecek peringkatnya. Jadi di sini akan terjadi pengulangan selama bidder itu belum mencapai peringkat 1 atau waktunya belum habis. Jadi di sini yang pertama akan dicek dulu peringkatnya. Nah, jika peringkatnya bukan 1 dan tawarannya belum oke atau belum diterima, nah kemudian maka akan dicek waktunya. Nah, ini dicek waktunya. Nah, jika waktunya sudah habis, nah maka kalau waktunya belum habis, nah maka bidder masih bisa melakukan penawaran secara terus-menerus sampai close bid yang ditentukan nanti. Nah, kemudian selanjutnya jika waktunya sudah habis, nah kemudian bidder ini tadi memperoleh peringkat pertama dan syarat-syarat lainnya. Nah, kemudian bidder ini akan memenangkan lelangan tersebut. Nah, kemudian oleh karena bidder memenangkan, maka saldo dari bidder itu akan berkurang secara otomatis sesuai nominal yang di input tadi. Kemudian saldo itu akan diterima oleh administrator, jadi pembayaran diterima. Nah, kemudian administrator akan menginput resi untuk barang pengirimannya. Oke, mungkin next. Nah, kemudian di sini ada dari segi manajemen saldonya. Nah, di sini jika bidder melakukan pilihan top up, nah maka di sini bidder pertama-tama bisa menginput nominal top up-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu konfirmasi pembayaran akan meminta konfirmasi. Nah, kemudian jika pembayaran sudah terkonfirmasi, maka saldo dari bidder tersebut akan tertambah. Oke, kemudian selanjutnya jika bidder memilih option pencairan atau withdrawal, ini terjadi perulangan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini jika nominalnya tidak dapat diterima oleh sistem, maka akan terus terjadi perulangan sebagai berikut. Jadi di sini bidder menginput nominal. Nah, jika nominalnya kurang dari sama dengan saldo, nah itu dapat diterima oleh sistem, maka nominalnya oke atau dapat diterima. Nah, jika selanjutnya jika sudah diterima, maka akan terjadi pengajuan pencairan saldo. Nah, kemudian oleh administrator itu nantinya akan ditransfer uangnya ke rekening dari si bidder itu. Nah, kemudian otomatis saldo pada website penglelangan itu akan berkurang dan bertambah ke rekening milik bidder. Oke, untuk selanjutnya di sini ada kelas diagram. Oke, untuk Lukman, silakan. Ya. Selanjutnya ada kelas diagram. Untuk kelas pertama terdapat kelas pelelangan yang memiliki atribut user, kemudian ada autentikator, kemudian ada halaman produk, dan terakhir ada administrator. Pada kelas pelanggan ini ya memiliki hubungan composition dengan kelas user, kemudian dengan autentikator, halaman produk, dan administrator. Untuk selanjutnya pada kelas user ini memiliki hubungan composition juga dengan kelas manajemen saldo. Pada kelas manajemen saldo ini terdapat atribut nama dan juga nominal yang kemudian memiliki metode cek saldo, isi saldo, kemudian ada kurangi saldo, dan terakhir ada cairkan saldo. Selanjutnya pada kelas user juga terdapat hubungan inheritance dengan kelas guest atau pengunjung dan juga kelas bidder. Pada kelas bidder terdapat atribut nama, kemudian juga ada atribut manajemen saldo, kemudian ada atribut
email dan atribut password. Kemudian pada kelas bidder ini juga memiliki metode yaitu lakukan pembayaran. Selanjutnya ada kelas autentikator yang tadi memiliki hubungan composition dengan pelelangan. Pada kelas autentikator ini terdapat atribut nama dan ada metode daftar akun dan juga login akun. Untuk kelas selanjutnya ada halaman produk. Pada halaman produk ini terdapat atribut nama dan juga list produk. Kemudian terdapat metode lihat produk dan ajukan bid. Pada halaman produk ini memiliki hubungan aggregation dengan kelas produk, yang pada kelas produk ini memiliki atribut berupa nama, selanjutnya ada kategori, kemudian ada open bid, start bid, close bid, kemudian kelipatan, buy it now, dan terakhir ada bid, yang juga memiliki metode lihat bid tertinggi. Pada kelas ini juga memiliki hubungan composition dengan kelas bid yang juga memiliki hubungan aggregation dengan bidder. Pada kelas bid ini terdapat atribut waktu, kemudian ada atribut user, dan terakhir ada jumlah. Untuk kelas terakhir ada kelas administrator yang juga terhubung dengan pelelangan. Pada kelas administrator ini terdapat atribut nama dan juga password. Kemudian terdapat metode input resi, kemudian konfirmasi pembayaran, dan terakhir ada transfer uang bidder. Sekian. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya dari tahapan planning sudah, analisis sudah, yang tersisa sekarang adalah tahap desain dan implementation. Nah, di sini kita akan membahas tahapan desain terlebih dahulu. Jadi di sini desain itu ada yang pertama ada database design yang dinyatakan dalam notasi entity relationship diagram. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada total ada 1, 2, 3, 4 dan 5 entity. Entity yang pertama bidder ini memiliki atribut ID sebagai primary key, kemudian nama, email, password, nomor telepon, dan alamat. Nah, kemudian bidder ini memiliki relasi menawar. Bidder dapat menawar produk, ini merupakan jenis relasi many to many. Jadi banyak bidder dapat menawar banyak produk, juga banyak produk juga bisa ditawar banyak bidder juga. Satu produk bisa ditawar banyak bidder dan satu bidder bisa menawar banyak produk. Nah, di sini tawarannya itu ada informasi waktunya, menawar kapan, harganya, ditawar berapa gitu produknya oleh user yang bersangkutan, oleh bidang bersangkutan. Nah, tentunya juga bisa dilihat ranking dari posisi tawaran tersebut itu, bidder tersebut itu ranking berapa dibandingkan dengan tawaran-tawaran yang lain. Nah, kemudian ini juga ada relasi memenangkan juga. Jadi satu bidder bisa memenangkan banyak produk, tetapi satu produk hanya bisa dimenangkan oleh satu bidder saja. Nah, di sini juga ada informasi waktu kapan bidder tersebut memenangkan produknya. Nah, kemudian di sini kita bahas entity produk. Di sini ada atribut ID, nama, deskripsi, dan gambar. Nah, ini ID-nya berupa primary key, ini gambarnya berupa multi valued. Kemudian produknya ini ada atribut komposit lelang, ini ada informasi tentang lelang yang melingkupi kelipatan, mungkin dari kiri saja, waktu mulai, waktu perpanjangan, di waktu selesai ini bisa dihitung otomatis. Kemudian harga buka, lalu harga tutup atau harga buy it now, kemudian harga atau kelipatan lelang. Nah, di sini apabila produk sudah dimenangkan kan ini akan dikirimkan. Nah, ini ada entity pengiriman juga. Di bidder ini bisa melacak banyak pengiriman yang masuk ke bidder tersebut. Nah, satu pengiriman juga satu pengiriman hanya berlaku untuk satu bidder saja. Kemudian di sini produk dan pengiriman memiliki relasi one to one. Di satu produk itu adalah satu pengiriman. Tapi satu pengiriman tidak bisa mengirimkan banyak produk dan satu produk juga tidak bisa dikirimkan pada banyak pengiriman. Nah, di sini pengiriman ada atribut ID,
waktunya kapan, waktu dikirimnya kapan, kemudian layanannya apa, layanan pengiriman misalnya JNE atau si cepat, kemudian nomor resi, kemudian alamat pengirimannya di mana sesuai dengan alamat bidder yang sudah diinputkan. Nah, ini untuk pengiriman. Nah, selain itu juga bidder bisa memiliki saldo dengan relasi one to one. Nah, ini satu bidder ada satu rekening saldo, dan satu rekening saldo hanya dimiliki oleh satu bidder. Nah, ini rekening saldo ini ada informasi ID-nya dan nominalnya. Nah, kemudian di sini satu rekening juga memiliki beberapa riwayat ya. Riwayatnya one to many. Ini ada weak entity juga, jadi keberadaan riwayat ini tergantung dari keberadaan saldo. Ini ada wiki ID, kemudian ada atribut waktu, artinya kapan waktu terjadi transaksi tersebut, kemudian jenisnya transaksinya apa, misalnya top up atau tarik, kemudian nominalnya berapa, kemudian keterangannya apa, keterangannya yang berguna untuk misal untuk menagih pembayaran dengan kode unik, nanti menggunakan keterangan. Nah, kemudian yang kedua ada UI, user interface design. Nah, ini kurang lebih secara singkat seperti ini. Nah, ini adalah halaman untuk home. Ini untuk prototipe awal. Nah, ini kemudian untuk halaman list produk. Nah, kemudian ini untuk halaman detail produk dan beserta list tawaran yang masuk. Nah, kemudian kita sudah mencapai tahap implementation. Nah, di implementation ini kita menggunakan Trello. Nah, di sini Trello-nya bisa diakses di link yang tertera di sini. Jadi ini adalah board dari Trello yang kita gunakan untuk manajemen project. Nah, di sini kita akan langsung muncul pop up. Ini adalah deskripsi dari project yang sedang dikerjakan. Nah, ini juga terdapat banyak list, ada user story, specification, product backlog, sprint backlog, to do, doing, done, dan sprint retrospective. Kita mulai dari user story dulu. Di sini ada auctioneer. Nah, ini ada user story dari auctioneer, ini bisa dilihat di sini. Kemudian ini user story dari bidder. Kurang lebih seperti ini. Ini ada tim. Kemudian ini adalah folder untuk menampung keseluruhan file dari project. Ini ada dihubungkan ke Google Drive dan terdapat GitHub repository juga. Nah, kemudian ini ada definition of done. Ini kriteria product backlog dinyatakan sebagai done itu adalah ketika view dan controller pendukung sudah diimplementasikan, manual testing berhasil, dan UI sesuai dengan tema. Kemudian di sini ada user persona. Di sini ada user persona dari bidder dan auctioneer. Ini menjelaskan tentang siapa mereka, tujuan mereka apa, kendalanya apa, dan solusi yang ditawarkan oleh website yang dibuat. Nah, kemudian selanjutnya ada system request. Ada use case diagram dan diagram-diagram yang telah dijelaskan sebelumnya. Oke, kemudian di sini karena statusnya semuanya sudah selesai, ini product backlog sudah kosong, sprint backlog juga kosong, to do kosong, doing kosong, dan semuanya sudah terletak di dalam done. Nah, di sini juga terdapat berbagai task yang sudah selesai dikerjakan. Ini mulai dari general, ini berkaitan dengan pengembangan secara teknis. Ini ada menggunakan Laravel 9, kemudian SQL mapping untuk mapping entity relationship diagram ke dalam file SQL. Kemudian ini tema dari Bootstrap CSS Framework dimodifikasi supaya menggunakan warna merah. Kemudian ini setup controller. Nah, ini minimal bisa menampilkan view melalui root ya. Jadi ada dua controller, dengan tiap controller memiliki ada dua bagian, ada dua domain mungkin. Tiap domain itu memiliki 4 controller, jadi total ada 8 controller. Nah, kemudian ini juga ada routes dan views yang digunakan untuk aplikasi yang dikerjakan. Di sini ada routes, ini ada bidder dan admin, kemudian ini ada views untuk bidder dan views untuk admin. Ini listnya tertera di sini. Nah, ini juga ada model, ini ada banyak model yang sudah dibuat. Nah, ini ada mockup
membuat view ke dalam Laravel berdasarkan UI design. Kemudian ini lalu di sini itu tadi sudah tahap general, kemudian masuk ke tahap yang sprint. Ini berkaitan dengan tahapan-tahapan dalam pembangunan produk sesuai dengan backlog yang sudah ditentukan. Jadi di sini total ada 3 sprint. Dengan sprint yang pertama itu menargetkan supaya bidder dapat login, kemudian membuat penawaran produk. Ini selesai pada 28 Juni. Kemudian ada sprint yang kedua, ini ada auksionil dapat melakukan manajemen produk dan ketentuan pelelangan. Di sini setelah membuat penawaran produk, ini kemudian auksionil dapat melakukan manajemen produk. Nah, ini selesai pada 3 Juli. Kemudian sprint yang ketiga itu bidder dapat memperoleh haknya, yaitu memenangkan lelang, dan auksionil dapat melaksanakan kewajibannya, yaitu mengirimkan barang lelang. Mungkin ini juga sudah bisa dicentang-centang. Nah, tadi seperti ini. Nah, ini ada produk backlog yang sebelumnya sudah didefinisikan. Jadi ada banyak produk backlog ini sudah diurutkan sesuai dengan sprint yang prioritas yang akan dikerjakan. Jadi ada registrasi akun bidder, ini untuk bidder dengan poin 13. Di sini ada melingkupi fitur login, register, lupa password, reset password, dan edit profil. Kemudian ada mengajukan penawaran, ada fitur penelusuran produk, melihat detail produk, melihat list tawaran, dan mengajukan penawaran. Ini prioritas yang besar ini. Nah, kemudian setelah itu ini dari sisi admin atau auksionil. Nah, ini bisa menginput barang lelang. Ini ada login, dashboard, tambah produk, CRUD ya, tambah produk, edit produk, hapus produk, dan list produk. Itu untuk input barang lelang. Nah, kemudian ini untuk pengaturan open bid juga. Nah, ini supaya bisa mengatur open bid pada kapan dan dengan dibuka dengan harga berapa. Kemudian ada next bid, ini kelipatan dan cek supaya next bidnya itu melebihi peringkat pertama. Nah, kemudian itu tadi untuk sprint yang kedua. Sekarang sprint yang ketiga, ini ada top up saldo. Ini fitur top up saldo, ini ada top up saldo, cairkan, terus melihat ibarat saldo, kemudian terima dan tolak permintaan top up oleh auksionil. Ini adalah top up saldo. Lalu kemudian ada pengaturan close bid. Nah, ini mengatur salah satu bidder sebagai pemenang, terus validasi tawaran juga supaya tidak melebihi waktu. Nah, kemudian close bid diperpanjang apabila ada tawaran masuk. Diperpanjang secara otomatis sesuai dengan sistem request yang telah dikirimkan. Kemudian ini ada melakukan pembayaran. Nah, ini saldo bidder harus dikurangi apabila sudah memenangkan produk dengan story point sebesar 8. Dan input resi pengiriman. Nah, ini apabila sudah menang, nah ini auksionil harus bisa menginput resi pengiriman. Nah, kemudian di sini ada memantau status pengiriman oleh bidder. Nah, sebagai seorang bidder, saya harus bisa memantau status pengiriman karena barang sudah terkirim. Nah, ini juga ada tahapan-tahapan teknis dari tiap-tiap sprint. Nah, ini misal sprint pertama, ini implementasi backend ini di beberapa root yang telah terdefinisikan di controller terkait. Ini ada bidder auto controller, ini untuk implementasi backend. Ini untuk melengkapi backlog, ini registrasi akun bidder. Nah, jadi contohnya seperti ini dengan beberapa catatan juga untuk membantu proses pengembangan. Dan ini juga ada implementasi backend, tawaran. Kemudian ini apabila sudah diimplementasikan semuanya, kemudian diuji coba atau dilakukan testing secara manual. Nah, begitu juga untuk sprint yang kedua. Nah, ini backend produk, ini ada backlognya juga, banyak backlog. Ini untuk backend untuk bekerja untuk banyak backlog juga, misalnya implementasi backend produk. Nah, ini juga ada banyak root setelah itu di manual testing. Kemudian ini sprint yang terakhir, implementasi backend pembayaran saldo, top up, dan pengiriman juga. Nah, ini juga ada catatan. Kemudian terakhir di manual testing. Nah, begitu untuk backlog yang sudah done dan beberapa tes yang sudah selesai. Nah, kemudian di sini juga ada sprint retrospektif untuk melihat mereview sprint yang telah dilakukan dari sprint pertama, kedua, dan ketiga. Ini sprint yang pertama ini semuanya bekerja secara sempurna. Ini fitur-fitur yang diajukan pada produk backlog. Dan yang kurang sempurna ini masih ada satu item. Kemudian tidak ada pertanyaan. Lalu agenda berikutnya adalah menyempurnakan
tadi ada hal yang kurang sempurna, kemudian maju ke sprint berikutnya atau sprint 2. Nah, sprint 2 ini juga kurang lebih sama, ini dari backlog yang sudah ditentukan dari sprint, semua backlog pada sprint 2. Kemudian dengan agenda maju ke sprint berikutnya. Kemudian begitu juga dengan sprint 3. Oke, itu untuk project management pada menggunakan Trello. Kemudian dokumentasinya seperti ini. Pada saat proses pengembangan ini masih belum done semuanya, ini baru menjalankan sprint yang pertama. Ini untuk dokumentasi. Nah, kemudian selanjutnya ada repository GitHub untuk menampung semua pekerjaan yang berkaitan dengan aplikasi. Tadi di sini semuanya di host di dalam GitHub. Nah, ini ada repository RPL Actionnet. Nah, ini total ada 42 commit. Jadi seperti ini totalnya, tampilan untuk riwayat comitnya. Ini ada 2 kontributor atas nama Claudius Andika dan Michael LK02. Nah, ini website ini dikembangkan menggunakan Laravel. Nah, seperti tadi rules sudah terdefinisi pada web misalnya ini. Nah, ini untuk menampung semua routes yang sudah terdefinisikan. Kemudian masing-masing controller disimpan pada app http controllers. Ini ada auctioneer atau bidder, misal bidder untuk controller produk. Nah, ini untuk menampilkan dan menawar produk juga ini. Nah, jadi seperti itu. Ini auctioneer untuk manajemen produk, misal untuk manajemen CRUD. Nah, semuanya sudah bekerja sesuai yang diharapkan. Kemudian untuk dari segi database, basis data juga sudah dibuat mapping SQL dengan berbasis migration dalam bentuk SQL. Nah, di sini ada migration app, ini menjalankan perintah-perintah yang sudah didefinisikan dalam file SQL. Ini ada table dan view. Nah, ini tabel-tabel sesuai dengan hasil mapping dari entity relationship diagram yang sudah dibuat sebelumnya. Dan ini database header berguna untuk mengisi dengan data dummy atau data awal. Jadi kurang lebih seperti itu untuk repository GitHub yang sudah dibuat. Untuk penyelesaiannya semuanya sudah selesai, sehingga bisa membentuk suatu minimum viable product untuk bisa dicoba dan dikembangkan secara lebih detail lagi. Setidaknya sudah mengcover fitur-fitur yang utama sesuai dengan sistem request. Jadi untuk GitHub repository, di sini ada contoh minimum viable product. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini tampilan home. Ini menampilkan informasi beberapa produk yang terjual, kemudian bidder yang terdaftar, kemudian list tawaran yang masuk, jumlahnya berapa semuanya. Nah, di sini ada informasi tentang siapa yang sedang login. Nah, di sini juga ada contoh halaman detail produk supaya bisa melakukan penawaran. Nah, di sini ada list tawaran yang masuk, ada deskripsi produk, ini ada peraturan pelelangan juga, ini open bidnya kapan, close bidnya kapan, start bidnya berapa rupiah, kemudian buy now-nya berapa harganya, dan tombol make a bid juga. Kemudian ini juga dari sisi admin atau aksionir, ini kasus ini untuk melihat produk yang sudah dimenangkan. Ini produknya pelelangannya sudah berakhir dan siap untuk dikirim dengan mengklik tombol dispatch dengan alamat rumah Daisy misalnya. Ini list tawarannya sudah terdapat di sini. Untuk kasus produk, ini ada produk sendok sup. Mungkin untuk lebih jelasnya ini bisa saya tunjukkan secara singkat. Misalnya di sini RPL Actionnet localhost. Nah, ini saya login sebagai Alice. Nah, ini kita bisa melihat produk, misal sendok sup. Nah, ini Actionnet. Ini proses pelelangan sudah berakhir, maka nanti tidak bisa mengajukan tawaran lagi. Misal saya input 1 juta, maka nanti akan error karena sudah melebihi waktu bidding, waktu pelelangan. Aksinya sudah berakhir dan pemenangnya sudah ditentukan. Yang tersedia
ini masih belum berakhir pelelangannya. Nah, ini misal kita ingin menaikkan harga lelang, ini misal saya melelang sebelumnya menawar dengan harga 350.000, misal kita tawar dengan harga 1 juta. Nah, kita lakukan bid. Oh, ini sepertinya masih salah. Oh, ya, sepertinya close bidnya sudah berakhir. Seharusnya ini pemenangnya sudah ditentukan. Kemudian kita lihat coba untuk yang ini close bidnya kapan ini, karena belum ada tawaran yang masuk. Sekarang kita coba untuk membuat suatu penawaran, misal sesuai dengan pelipatan, misal 50.000. Nah, ini tawaran akan masuk sesuai dengan pelipatan. Nah, kalau misal tidak sesuai ya tidak akan diterima. Nah, tidak akan diterima. Kalau misal mau input lebih tinggi bisa saja 100.000 asalkan sesuai dengan pelipatan. Nah, kemudian seperti ini. Kemudian untuk manajemen saldo ini juga bisa mengajukan top up atau pencairan. Ini nanti bisa dikirimkan ke admin untuk diverifikasi. Ini dengan disediakan beberapa metode transfer ke rekening. Nanti keluar detailsnya seperti ini. Dengan kode uniknya nanti bisa dibayarkan misalnya 042, supaya membayar sebanyak 042. Untuk pencairan kita menginputkan jumlah, kemudian bank yang didukung, kemudian nomor rekening, kemudian nama pemegang rekening supaya bisa diverifikasi. Lalu dari sisi admin, misalnya tadi bisa melihat produk yang sudah berakhir pelelangannya, misal tadi topi meniup gelembung, karena sudah berakhir, sudah melebihi waktu, bisa dilihat auction ended. Nah, ini untuk penetapan pemenang kita klik finalize. Nah, winner has been set, kemudian produk siap dikirimkan. Nah, seperti ini menggunakan layanan dan nomor resi yang harus diinputkan dengan pemenang FD, alamatnya rumah FD. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin apabila banyak terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bersedia bahu-membahu dalam menyelesaikan proyek ini sehingga proyek ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih juga Pak Haryono telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mengerjakan proyek ini, sehingga kami juga dapat tahu dan belajar lebih banyak tentang pengembangan perangkat lunak. Oke, sekian dari kami. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.